hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo Nana periksa kerapian dirinya dan juga kebersihan di sekitar meja dan bangkunya. Baik, Bu. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Ya, bagus. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan tentang mengapa kita perlu berdoa sebelum pembelajaran. Karena berdoa adalah merupakan sikap bersyukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sebelum memulai pembelajaran. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Bagaimana anak-anak? Hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, bagus. Berarti anak-anak Ibu sudah hadir dengan tepat waktu. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu hafal kan? Hafal, Bu. Bagus. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tentang Baiklah, kenapa kita perlu menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita? Karena itu merupakan pentingnya sikap rasa nasional kita dan semangat kebangsaan kita sebelum memulai pembelajaran. Sebelum itu, kita salam dan tepuk PPK terlebih dahulu ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan kita semua. Memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan teks literasi yang berjudul Potensi Ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN. Disimak ya anak-anak. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara juga menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, tiap negara di kawasan Asia Tenggara juga memiliki kekayaan sumber daya yang kemudian menjadi kekuatan dalam perkembangan ekonomi negara-negara tersebut. Yang pertama yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, negara Filipina, sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan sektor pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan dari hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti produk nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Yang ketiga, negara Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak sektor yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu eksportir utama untuk minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Mata pencarian penting penduduk Kamboja adalah pertanian yang banyak terdapat di
sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Selanjutnya itu negara Laos. Laos bertetanggaan dengan Kamboja dan juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dikonsumsi oleh masyarakat Laos. Kemudian yaitu negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Selanjutnya, negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian yang ada di negara Myanmar. Kemudian, negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ini. Sadar akan keterbatasan sumber daya alamnya, sejak awal Singapura fokus mengembangkan diri dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat singgah jalur lintas dunia. Selanjutnya yaitu negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, karena padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Dan negara yang terakhir yaitu negara Vietnam. Sektor pariwisata dan turisme merupakan salah satu pendukung perkembangan ekonomi yang terus menggeliat naik hingga saat ini. Membacakan teks literasi tentang potensi ekonomi negara-negara di anggota ASEAN. Sekarang Ibu mau bertanya, apa saja peran dari ASEAN? Saya, Bu. Ya, apa? Sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul di kawasan Asia Tenggara. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu. ASEAN itu berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, apakah potensi alam yang ada di Filipina? Saya, Bu. Ya, apa? Potensi alam yang ada di Filipina itu di bidang pertaniannya ada nanas, padi, kelapa, dan gula. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja potensi alam yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Ya, apa? Banyak, Bu. Apa saja itu? Ada minyak, gas bumi, dan produk-produk dari kayu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan mengidentifikasi dan menunjukkan ciri-ciri dan manfaat dari tumbuhan aren. Sekarang anak-anak perhatikan gambar pohon aren yang akan Ibu tayangkan ya. Ya, Bu. Nih. Nah, perhatikan ya, ini adalah pohon aren. Nah, ini gambar pohon aren bagian atasnya. Dan ini adalah pohon aren. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan pada anak-anak. Apa saja bagian yang bisa dimanfaatkan dari pohon aren? Saya, Bu. Ya, apa saja? Batang, daun, Ya, bunga, ya, buah, hijau. ya, benar sekali. Itu bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan dari pohon aren. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari pohon aren? Saya, Bu. Ya, apa saja? Kalau batangnya itu tidak berduri dan Ya. tidak bercabang, memiliki Benar. tinggi 25 meter. Ya, selanjutnya? Terus selanjutnya itu ada daun. Daunnya itu majemuk, menyirip seperti daun kelapa, panjangnya hingga 5 meter. Ya, benar sekali. Itu merupakan ciri-ciri dari pohon aren. Beri tepuk tangan untuk kita. Yang ketiga, di daerah mana saja pohon aren bisa tumbuh? Coba sebutkan di daerahmu. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa? Kalau di Bengkulu itu, Bu, pohon aren tumbuh banyak di Curug, Bu. Daerahnya dingin. Oh iya, bagus. Beri tepuk tangan.
Kenapa pohon aren itu tumbuh di daerah Curug? Karena daerah Curug itu tanahnya subur dan juga daerah suhunya juga dingin. Jadi pohon aren banyak tumbuh di daerah Curug. Ya, benar sekali anak-anak Ibu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pohon aren. Jadi, pohon aren ini adalah kelompok tanaman pala yang tumbuh tinggi dan besar. Ketinggian maksimal yang bisa dicapai itu sekitar 25 meter dengan diameter 65 cm. Batangnya juga termasuk kokoh dan terdapat serabut warna hitam di bagian atas batang yang dikenal sebagai ijuk. Ijuk merupakan bagian dari pelepah aren yang pertumbuhannya menyeludupi bagian batang pohon. Struktur batang aren juga berkayu pada bagian luarnya dan berserabut di dalamnya. Morfologi batang dari tumbuhan ini sangat khas dan mirip dengan pohon kelapa. Jenis daun tanaman aren adalah majemuk dengan pertulangannya mirip, kurang lebih sama dengan daun kelapa atau pohon nipah. Panjang daunnya dapat mencapai 5 meter dan memiliki tangkai daun dengan panjang hingga 1,5 meter. Helaian daunnya juga memiliki panjang sekitar 1,4 meter dengan lebar 7 cm. Bunga aren juga berbentuk bongkol, merupakan bunga serumah satu. Artinya, bunga betina dan juga bunga jantan tumbuh menyatu di tongkolnya. Letak tumbuhnya bunga aren ini jenis jantan di bagian ketiak daun dan bagian benang sari dan mempunyai benang sari. Sedangkan bunga betinanya berbentuk bulat. Selanjutnya, buah aren tumbuh secara bergerombol pada tandang dan memiliki bentuk mirip buah buni dengan diameter sekitar 4 cm. Di dalam buah terdapat 3 ruang dan juga memiliki 3 biji yang terdapat pada untaian yang menyerupai rantai. Satu tandang sebaiknya mempunyai 10 tangkai dan sebagian tangkai terdapat sekitar 50 buah aren. Selanjutnya yaitu manfaat dari pohon aren. Yang pertama yaitu adalah nira dan gula. Kenapa nira dan gula? Karena nira dari pohon aren ini merupakan gula alami yang diperoleh dari proses penyadapan tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menyebarkan serbuk sari berwarna kuning. Untuk melakukan air nira, tandas harus dipukul-pukul sehingga memar selama beberapa hingga menghasilkan cairan. Kemudian tandan ini dipotong dan pada bagian ujungnya digantung dengan bambu sebagai wadah menampung cairan yang menetes. Cairan yang menetes dan terkumpul tersebut, itulah yang disebut dengan nira, atau di beberapa tempat disebut dengan legen atau sauger. Warnanya jernih, agak keruh dan tidak tahan lama. Oleh sebab itu nira tertampung harus segera diolah. Dan hasil dari air nira ini akan menghasilkan gula aren. Selanjutnya itu kolang-kaling. Kolang-kaling adalah buah aren yang telah diolah sedemikian rupa dan sehingga terbebas dari getah yang beracun. Buah aren yang juga disebut belulu atau curulu umumnya memiliki 2 atau 3 butir inti biji yang warnanya putih dengan batok tipis dan keras. Selanjutnya yaitu bagian pohon aren yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah daun, ijuk, dan juga batangnya. Karena beberapa masyarakat di pedalaman biasa memanfaatkan daun pohon aren sebagai atap rumah adat. Sementara batangnya dijadikan papan yang dapat digunakan untuk sekat, rumah, dan sebagainya. Selain untuk struktur bangunan, kayu aren ini juga dapat diolah menjadi bahan makanan. Baiklah, itu penjelasan dari tumbuhan aren. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya. Yang ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD ya. Dikerjakan ya. Baik, Bu. Nah, di lembar pertama itu ada nama kelompok dan nama anggota kelompok. Itu diisi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya ke depan. Baik, Bu. Ayo kelompok 1.
Baiklah, terima kasih pada kelompok 1 telah melaporkan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Dari hasil diskusi kita tadi, sekarang anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, apa? Apa saja ciri-ciri dari pohon aren, Bu? Soalnya tadi yang menjawab hanya 2, batang dan daun. Oh iya, pertanyaannya bagus. Beri tepuk tangan dulu. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kalian tadi, yaitu apa saja ciri-ciri dari tumbuhan aren. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu ciri-ciri dari tumbuhan aren, yaitu batang. Batangnya tidak berduri dan tidak bercabang dan memiliki tinggi 25 meter. Yang kedua, daun. Daunnya itu majemuk, menyirip seperti daun kelapa, panjang hingga 5 meter. Yang ketiga itu bunga-bunga jantan terpisah dari bunga-bunga betina dalam tongkol yang berbeda yang muncul di ketiak daun. Panjang tongkol sekitar 2,5 meter. Selanjutnya itu buah dan biji. Butir buah memiliki warna hijau sampai coklat kekuningan. Dan yang terakhir yaitu ijuk. Ijuk dihasilkan dari pohon aren sekitar 5 tahun sampai dengan tongkol bunganya keluar. Selain itu juga tumbuhan aren ini memiliki manfaat bagi manusia. Yang pertama yaitu gula aren baik untuk diabetes. Gula aren sebagai pencegah anemia. Yang ketiga, ijuknya dapat dimanfaatkan sebagai sapu ijuk. Yang keempat, air niranya sebagai bahan utama pembuatan gula aren. Yang kelima, daunnya yang agak tua dapat digunakan sebagai atap rumah. Dan yang terakhir yaitu akarnya, karena akarnya ini dapat kita gunakan sebagai obat tradisional. Baiklah, itulah penjelasan dari ciri-ciri tumbuhan aren dan juga manfaat bagi kesehatan manusia. Untuk pemantapan materi, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nanti kalau sudah dikumpul ya. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah, Nana? Sudah, Bu. Ya, boleh dikumpul. Ibu periksa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Baiklah, dari hasil jawaban yang telah Ibu periksa, ternyata anak-anak ada yang sudah mencapai KKM, tapi ada juga yang belum mencapai KKM karena masih ada beberapa jawaban yang kurang tepat. Jadi untuk anak-anak yang nilainya kurang di bawah KKM akan Ibu berikan remedial, dan yang sudah mencapai KKM akan Ibu berikan pengayaan. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan dari gula aren. Nah, rapikan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas dan bersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran mejanya. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah, Nana? Sudah, Bu. Ya, bagus. Sekarang anak-anak berdiri. Nah, kita akan melakukan tepuk semangat. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, Nana Ibu masih semangat semua ya. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah Bengkulu, yaitu Pantai Malabro. Anak-anak hafal kan? Hafal, Bu. Ya, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Elok nian tepi pantai Malabro, pasang kering hari Minggu pulau, bujang gadisnya pai bermain rami-rami di ate karang. Pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, ketua kelasnya pimpin doa.
Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ibu minta maaf jika Ibu ada salah. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.